Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Sementara itu, di kediaman Ketua Kim Changmo, suasana tegang terasa di seluruh ruangan. Ketua Kim memarahi cucunya dengan suara keras. Bukankah sudah kubilang kau harus datang dalam 30 menit? Kenapa lama sekali? Dan kenapa kau tidak masuk kerja? Cucunya menunduk. Semalam aku begadang di tempat teman, ada pesta ulang tahun. Maafkan aku, Kek. Ketua Kim mendengus kasar. Kau sebut itu alasan. Aku benar-benar minta maaf, ucapnya lagi dengan suara mengecil. Tanpa berkata lebih banyak, Ketua Kim langsung mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Di sisi lain, di kantor pusat Elsung, telepon kantor tiba-tiba berdering. Tae Seok yang sedang bekerja mengangkatnya. Halo, saya Kim Tae Seok dari tim HR Elsung Group. Ada yang bisa saya bantu? Suara berat terdengar dari seberang. Ini aku, Ketua Elsung. Tae Seok terdiam sesaat. Apakah Anda benar Ketua Kim Changmo? Seluruh ruangan langsung hening. Jung Mi dan asisten manajer menoleh kaget. Benar, pindahkan Kim Tae Seok ke Elsung kontraktor sekarang juga. Tae Seok sedikit bingung, tapi tetap tenang. Mohon konfirmasi, Pak, apakah yang Anda maksud saya, Kim Tae Seok dari tim HR? Ketua menjawab dingin, bukan kamu, Kim Tae Seok dari Elsung Life Insurance. Cucuku. Tae Seok langsung paham. Baik, Pak, saya akan segera memproses pemindahan Kim Tae Seok dari Elsung Life Insurance ke Elsung Kontraktor. Telepon pun langsung terputus. Asisten manajer langsung bertanya, itu benar Ketua, apa yang beliau katakan? Tae Seok menjawab, beliau meminta memindahkan Kim Tae Seok dari asuransi jiwa ke Elsung Kontraktor. Jung Mi menghela napas pelan. Itu pasti Kim Tae Seok dari tim A, dia cucu Ketua. Asisten manajer terkejut. Cucu Ketua, anak wakil Ketua. Jadi, itu yang disebut kode SSS. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Jadi benar, orang itu cucu Ketua. Sementara itu, kembali di kediaman Ketua. Cucu itu masih berlutut gemetar di hadapan kakeknya. Kakek, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Ketua Kim menatapnya dingin. Tidak perlu, kau akan dipindahkan ke proyek luar negeri. Timur Tengah. Setahun, bekerja di lokasi proyek. Panas padang pasir akan menyadarkanmu. Wajahnya langsung pucat. Padang pasir. Tidak, kakek, tolong. Aku akan berubah. Aku janji. Ia bersujud memohon. Namun Ketua Kim justru menendangnya hingga terjatuh. Kau benar-benar memalukan. Seorang staf bergegas membantu. Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Ketua langsung memotong. Tidak usah bantu dia. Dia tidak pantas. Direktur Song menunduk. Baik, Ketua. Ketua Kim lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Sampaikan ke semua eksekutif. Tidak ada istirahat makan siang hari ini. Kita sudah buang terlalu banyak waktu. Siap, Ketua, jawab Direktur Song. Di belakang mereka, cucunya hanya bisa terduduk lemas, menangis dalam diam, menyadari bahwa kali ini, tidak ada jalan keluar lagi. Keesokan harinya di tim HR, Tae Seok menghampiri mejanya Jung Mi dan berkata, Senior Kim Jung Mi, formulir pengajuan cuti tahunan sudah masuk. Bolehkah saya yang mengerjakannya? Sepertinya saya tidak ada tugas lagi saat ini. Jung Mi menatapnya sebentar lalu mengangguk. Kalau kamu mau, silakan saja. Baik, Senior, jawab Tae Seok. Ia pun langsung mulai bekerja tanpa menunda. Dalam hati, Jung Mi bergumam. Dia tipe yang inisiatif mencari kerjaan sendiri, bagus. Ia lalu melirik ke arah kursi Dong Hun yang kosong. Dong Hun kemana lagi? Merokok. Dia terlalu sering keluar. Tak lama kemudian, Tae Seok menelepon tim lain. Ya, Bu Yeon, Anda dari tim payroll, benar. Ada kesalahan dari tim perencanaan terkait formulir ini, jadi saya mohon persetujuan ulang. Tolong diperiksa kembali dan ubah jumlah hari cuti tahunan menjadi 0. Dari seberang terdengar jawaban, baik, terima kasih sudah mengecek. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk ke kantor. Tae Seok langsung berdiri menyambut. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pria itu menjawab, halo, saya Kim Seongdong dari tim dukungan ketenagakerjaan Universitas Soowon. Saya datang untuk membahas kerjasama. Bisa bertemu dengan asisten manajer Kang Min Yul. Tae Seok mengangguk sopan. Beliau sedang keluar sebentar, tapi akan segera kembali. Silakan duduk dulu. Baik, terima kasih. Beberapa menit berlalu, Jung Mi mulai gelisah. Kenapa Min Yul belum kembali? Tamu ini sudah menunggu cukup lama. Tiba-tiba, Tae Seok datang membawa secangkir kopi. Silakan, Pak. Asisten manajer bilang beliau akan kembali sekitar 10 menit lagi. Pria itu tersenyum. Terima kasih. Dalam hati, Jung Mi kembali bergumam. Dengan adanya Tae Seok, pekerjaan jadi jauh lebih ringan, biasanya aku yang harus mengurus ini. Tak lama kemudian, Dong Hun masuk kembali ke ruangan. Jung Mi meliriknya sekilas. Kalau urusan seperti ini, Dong Hun kurang bisa diandalkan. Beberapa saat kemudian, asisten manajer Kang Min Yul akhirnya masuk. Ia langsung menghampiri tamu itu. Wah, Leader Kim, Anda sampai datang langsung ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu.
Pria itu tertawa kecil. Hahaha, kalian kan kontraktor utama, kami hanya subkontraktor. Sudah sewajarnya saya yang datang. Min Yul tersenyum. Ah, tidak perlu begitu. Senang bertemu lagi, senior. Pria itu lalu bertanya, kapan sesi informasi lowongan di universitas kami akan diadakan? Min Yul berpikir sejenak, mungkin saat liburan, tapi jujur saja, jadwalnya cukup padat. Perekrutan gelombang kedua akan dimulai akhir Agustus, jadi kami harus segera mempersiapkan promosi. Pria itu mengangguk, liburan atau tidak, mahasiswa kami pasti akan menyesuaikan. Ini kesempatan besar bagi mereka. Ia pun berdiri, sepertinya kita mengganggu yang lain. Lebih baik kita lanjutkan diskusi di luar. Tapi saya ke toilet sebentar. Baik, silakan, jawab Min Yul. Saat hendak keluar, Min Yul menoleh ke belakang. Ah, Kim Tae-seok. Ya, asisten manajer, terima kasih sudah menghubungiku tadi. Aku benar-benar lupa ada janji hari ini. Tae-seok sedikit membungkuk. Tidak masalah, senior. Beberapa saat kemudian, telepon di meja kerja Kang Min Yul tiba-tiba berdering. Saat itu Jung Mi sedang sibuk menelepon, sehingga tidak ada yang langsung mengangkat. Dalam hati, Tae-seok bergumam. Aku harus angkat. Ia pun mengangkat telepon. Ini Kim Tae-seok dari tim HR. Saya mewakili asisten manajer Kang Min Yul. Dari seberang terdengar suara tegas. HR, benar, suruh satu orang ke kantorku sekarang. Tae-seok langsung menjawab, baik, Pak, saya akan mengirim seseorang segera. Telepon pun ditutup. Jung Mi menoleh. Siapa tadi? Ketua, jawab Tae-seok singkat. Beliau minta seseorang ke kantornya. Sepertinya ingin memanggil asisten manajer Min Yul, tapi beliau tidak ada. Jung Mi mengangkat alis. Siapa yang angkat teleponnya? Saya. Ya sudah, berarti kamu yang harus ke sana. Tae-seok mengangguk pelan. Baik, beberapa saat kemudian, Tae-seok berjalan menuju lift. Dalam hati ia bergumam, ini pertama kalinya aku dipanggil langsung oleh ketua. Ia tiba di lantai atas dan menghampiri resepsionis. Saya dari tim HR. Ketua memanggil saya. Resepsionis itu terlihat sedikit terkejut, lalu menghubungi ke dalam. Ketua, ada dari tim HR. Dari dalam terdengar suara, suruh dia masuk. Silakan, kata resepsionis. Di dalam ruangan, suasana langsung terasa berat. Ketua Kim Chang-mo sedang memarahi cucunya. Sudah berapa kali aku bilang, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi ke luar negeri? Cucunya menunduk, memohon, kakek, maafkan aku sekali ini saja. Tepat saat itu, pintu terbuka. Permisi, saya Kim Tae-seok dari tim HR. Saya dipanggil ke sini. Cucu ketua langsung menoleh kaget. Apa ini? Dalam hati, Tae-seok bergumam. Suasananya buruk sekali. Ketua Kim menoleh. HR, bagus. Kamu, ia menunjuk cucunya. Bawa dia ke bandara. Belikan tiket. Pastikan dia berangkat ke Timur Tengah. Setelah itu, laporkan padaku. Cucu ketua langsung panik. Kakek, tolong, maafkan aku. Sekali ini saja. Direktur Song di samping ikut angkat bicara. Ketua, bagaimanapun juga dia cucu Anda. Ketua terdiam sejenak. Dalam pikirannya, kenangan lama muncul. Busan, tahun 1970. Seorang wanita menangis. Jintae hilang, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria mencoba menenangkannya. Kita pasti menemukannya. 2 tahun kemudian, di sebuah panti asuhan. Kalian yakin ingin mengadopsinya? Wanita itu menjawab penuh tekad. Ya, kami akan membesarkannya seperti anak kami sendiri. Kembali ke masa sekarang. Ketua Kim bergumam dalam hati. Sejak anak itu datang, masalah tidak pernah berhenti. Ia lalu berkata tegas. Tae-seok. Kedua Tae-seok menjawab bersamaan. Ya, ketua. Ya, kakek. Ketua menatap tajam, lalu berkata, HR, kamu boleh kembali. Tae-seok sedikit terkejut, tapi tetap menunduk. Baik, Pak. Saat keluar, ketua memperhatikannya sejenak. Dalam hati, jadi dia Kim Tae-seok, yang itu. Setelah Tae-seok pergi, ketua kembali menatap cucunya. Kau lihat anak tadi? Cucunya menjawab pelan. Saya tidak tahu. Ketua menghela napas. Dia bekerja keras untuk mengejar posisi sepertimu. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia terus berusaha. Ia menatap cucunya tajam. Kalau kau cheerleader, dia kapten timnya. Tapi kau, peringkat terakhir. Cucunya gemetar. Kakek, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Direktur Song ikut menunduk. Ketua, saya mohon. Saya akan membimbingnya dengan baik. Ketua terdiam beberapa detik, lalu berkata dingin. Baik, ini kesempatan terakhirmu. Wajah cucunya langsung berubah. Terima kasih, kakek. Tapi dengar baik-baik, lanjut ketua. Kesalahanmu sudah terlalu fatal. Ia menatap dingin. Kau tidak akan bekerja di Elsung lagi. Ruangan itu langsung hening. Cari pekerjaan lain. Paham. Beberapa saat kemudian, di tim HR. Pintu ruangan terbuka, dan seseorang masuk dengan santai. Ia tersenyum tipis sambil tertawa kecil. Haha, kita bertemu lagi. Tae-seok menoleh, lalu mengenalinya. Ah, iya, ada keperluan apa ke sini? Cucu ketua itu bersikap santai, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Ketua memintaku dipindahkan ke divisi lain, katanya. Jadi, tolong tempatkan aku di Seoul.
Keesokan harinya, di grup belajar Elsung, tiba-tiba salah satu anggota grup mengirim pesan. Ah, akhirnya orang gila itu masuk ke tim kami. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Siapa lagi ini? Pesan lain muncul. Kim Tae Seok si bangke itu dipindahkan ke tempatku, hahaha. Tae Seok menghela napas. Nama sama lagi. Ia pun membalas. Hei, jangan asal senggol dong. Tak lama, Yeonji membalas. Enggak usah pura-pura enggak tahu. Kamu pasti tahu siapa yang kumaksud. Tae Seok menjawab. Iya, jadi dia bikin masalah apa lagi kali ini? Yeonji langsung menjelaskan panjang lebar. Tadi ada pasangan orang tua di toko kami, lama banget muter-muter hampir setengah jam. Kayaknya sih cuma lihat-lihat aja. Si gila itu tiba-tiba nyamperin dan bilang, kalau enggak niat beli, mending pulang aja. Langsung dong mereka marah dan komplain ke pusat informasi. Katanya karyawan baru kita enggak punya attitude. Sekarang semua orang dikumpulin di lantai 1, kayaknya bakal dimarahin dan kena pelatihan mental. Tae Seok hanya bisa menggeleng pelan. Dia benar-benar bikin masalah di mana-mana. Sementara itu, pada Sabtu pagi, di sebuah gereja di Jeonnam. Hari itu adalah hari pernikahan sederhana antara ibu Tae Seok dan Hanwol. Hanwol tersenyum saat melihat Tae Seok datang. Tae Seok, akhirnya kamu datang. Iya, jawab Tae Seok, lalu menatap ibunya. Ma, itu di rambutmu. Ibunya tersenyum sedikit gugup. Kenapa? Aneh ya? Tae Seok menggeleng pelan. Enggak, Mama enggak perlu jelasin apa-apa ke aku. Aku akan selalu mendukung Mama. Ia menatap keduanya dengan hangat. Aku harap kalian berdua bahagia. Upacara pun dimulai. Pendeta berkata, teruslah saling mencintai, dan ingatlah bahwa orang di samping kalian adalah seseorang yang memilih untuk bersama kalian. Semoga cinta kalian terus tumbuh dan hubungan kalian semakin kuat. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Pernikahan yang sederhana, bahkan tanpa banyak tamu. Tapi memang ini yang mereka inginkan. Pendeta melanjutkan, suami harus memberikan yang terbaik, seperti saat pertama kali menyatakan cinta. Hanwol menjawab mantap. Ya, istri harus menghargai kesempatan hidup kedua yang diberikan padanya. Ibu Tae Seok tersenyum haru. Ya, dengan ini, upacara pernikahan dinyatakan selesai. Mereka pun saling mencium dengan hangat. Beberapa saat kemudian, di ruang pendeta, pria itu tersenyum. Selamat ya, kupikir Hanwol bakal jomblo selamanya. Hanwol tertawa kecil. Terima kasih sudah memimpin upacara kami. Aku berutang banyak padamu. Pria itu menggeleng. Sudahlah, aku juga sudah mau pensiun. Hanwol terkejut. Maksudmu, banyak anak masih bergantung padamu, lanjut Hanwol. Seperti dulu kau membesarkan aku dan Yongwon di panti. Pria itu tersenyum tipis. Aku bahkan tidak tahu apakah aku pantas memimpin pernikahan kedua seperti ini. Ibu Tae Seok berkata lembut. Jangan bilang begitu, Anda juga sudah menolong saya. Pria itu tertawa kecil. Baiklah, jadi setelah ini apa rencana kalian? Hanwol menjawab, kami akan mengunjungi makam Yongwon dulu. Di perjalanan, Hanwol berkata kepada Tae Seok, kamu tahu, sebelum ayahmu menikah dengan ibumu, dialah yang membiayai kuliah kedokteranku. Ibu Tae Seok terkejut. Benarkah? Hanwol mengangguk. Kami keluar dari panti asuhan di umur 20 tahun. Tidak punya apa-apa, tapi biaya kedokteran terlalu mahal, jadi ayahmu yang membantu. Ibu Tae Seok berkata pelan. Dia tidak pernah cerita. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Ayah, apa kamu baik-baik saja di sana? Di pemakaman Cheonan, Hanwol berlutut di depan makam. Yongwon, aku menikah dengan Haejung. Dokter bilang dia sudah sembuh sepenuhnya. Jadi, tolong dukung kami dari sana. Ibu Tae Seok menahan air mata. Sebelum kamu pergi, kamu bilang aku harus tetap hidup, aku sudah melakukannya. Aku membesarkan Tae Seok dengan baik, dan aku akan hidup bahagia. Tae Seok berdiri di belakang mereka, menatap nisan itu. Dalam hati ia berkata, Pak, aku juga akan berusaha keras. Aku akan jadi seseorang yang bisa kau banggakan. Terima kasih, untuk segalanya. Beberapa saat kemudian, Tae Seok berpamitan. Ia menyalami ibunya. Kamu sudah mau balik? Tanya ibunya. Ayo makan dulu sebelum pergi. Tae Seok tersenyum kecil. Kalian kan mau bulan madu? Aku enggak mau jadi obat nyamuk. Ia melangkah mundur sambil melambaikan tangan. Hati-hati ya, sampai jumpa. Hanwol mengangguk. Kamu juga, hati-hati. Ibunya menambahkan, jangan lupa telepon kalau sudah sampai. Iya, Ma. Senin pagi, di parkiran Elsung. Tae Seok sedang memuat barang di bagasi mobil. Aku bawa amplifier cadangan, buat jaga-jaga. Asisten manajer Min Yul menghampiri. Kamu sudah siap? Sudah, Pak. Amplifier, mic, dan pulpen gratis semua sudah saya siapkan di bagasi. Min Yul tersenyum tipis. Kamu masih bisa senyum sekarang. Ia tertawa kecil. Job fair kelihatannya menyenangkan, apalagi ini pertama kalimu. Tapi nanti jadwal kita padat. Kita akan keliling beberapa universitas. Ia menepuk bahu Tae Seok. Kita lihat nanti, kamu masih bisa senyum atau tidak. Tae Seok hanya tersenyum tenang. Beberapa saat kemudian, di Universitas Seowon, Daejeon. Di dalam sebuah ruangan, Tae Seok sedang mengatur sound system. Tes mic, 1 2 3.
Ia menoleh ke Dong Hun. Bang, gimana suaranya? Aman. Dong Hun mengangguk. Aman. Coba ke sisi sana, Bang. Dengar dari sana juga. Lihat ada gaung atau tidak. Oke. Dong Hun berjalan ke sisi ruangan. Beberapa detik kemudian ia berkata, di sini suaramu kayak dobel. Tae Seok langsung merespons dari mic. Nah, itu yang namanya gaung. Berarti setting amplifiernya perlu disesuaikan. Ia jongkok di depan alat. Sebentar, aku cek outputnya dulu. Bang, tetap di sana ya. Dong Hun menggaruk kepala. Dalam hati ia bergumam, apa sih yang enggak bisa dilakukan bocah ini? Tae Seok segera menyetel amplifier. Tangannya bergerak cepat mengatur parameter EQ. Kalau kita sesuaikan EQ-nya seperti ini, ujarnya sambil memutar knob. Lalu ia mengetes mic, tes, 1, 2, 3, 1, 2. Ia menoleh ke arah Dong Hun. Bang, bagaimana suaranya sekarang? Dong Hun yang berdiri di sisi lain ruangan menjawab, mantul, nggak ada gaung lagi. Oke, kamu bisa turun sekarang, kata Tae Seok. Saat itu asisten manajer masuk. Gimana, sudah? Ya, kami sudah mengatur semuanya, jawab Tae Seok. Mulai dari komputer, video, presentasi, sound system, mic, sampai alur keluar masuknya. Anda bisa langsung menggunakannya, tim leader. Asisten manajer tersenyum puas. Mantap dah. Tak lama kemudian, ruangan dipenuhi mahasiswa. Asisten manajer dan Jung Mi duduk di depan. Selamat datang untuk mahasiswa yang berkumpul di sini hari ini dalam sesi acara informasi lowongan kerja Elsung, ujar asisten manajer. Saat ini adalah kunjungan kedua kami ke universitas ini. Saya rasa saya masih melihat beberapa wajah yang familiar di sini. Jung Mi menambahkan, ada yang pernah ikut acara ini sebelumnya. Coba angkat tangan. Seseorang mengangkat tangan. Anda ternyata, kenapa tidak melamar pekerjaan saat kunjungan pertama? Tanya Jung Mi. Sudah, tapi saya gagal di seleksi dokumen. Saya berencana melamar lagi kali ini, jawab pria itu. Oh, seleksi berkas ya. Memang tidak semudah kedengarannya. Semangat ya, kata Jung Mi. Kemudian Min Yul berbicara, jika Anda gagal di seleksi berkas, itu mungkin karena tidak adanya poin tambahan dari persyaratan berkas. Mulai saat ini, sertifikat kemampuan bahasa Inggris akan menjadi nilai tambahan. Agar tetap adil, pengalaman kerja apapun, bahkan yang tidak relevan, tetap akan dihitung sebagai nilai tambahan. Jadi sangat penting untuk mempersiapkan segala hal yang bisa menambah nilai kalian. Paham? Dalam hati, pria itu bergumam, jadi karena itu aku gagal. Karena aku tidak punya apapun yang bisa menambah nilaiku. Di sisi lain, Dong Hun berbisik pada Tae Seok, senior jago banget ngatasi acara ini ya. Asisten manajer Kang Min Yul dan senior Kim Jung Mi, kerjasama mereka bagus banget. Tae Seok mengangguk. Ya, kamu benar, Bang. Kerja tim mereka bagus. Setelah sesi selesai, mereka mulai merapikan ruangan. Cepat rapikan semuanya, setelah itu kita pulang, kata asisten manajer Min Yul. Di perjalanan pulang, Jung Mi berkata di dalam mobil, manajer bilang dia ingin mempercayakan kegiatan ini ke karyawan baru mulai minggu depan. Min Yul menimpali, kayaknya manajer mau ngetes mereka dulu di ruang meeting sebelum acara mulai. Hasilnya nanti akan dimasukkan ke evaluasi untuk tim perencanaan strategis. Kalian tahu maksudnya kan? Saya akan mempersiapkan semuanya besok, kata Tae Seok. Saya juga, tambah Dong Hun. Dalam hati, Dong Hun bergumam, kok tiba-tiba ada tes? Keesokan harinya, di ruang meeting tim HR, manajer umum berkata, jadi siapa yang mau duluan? Asisten manajer menjawab, Tae Seok lebih muda dari Dong Hun. Saya rasa lebih baik yang muda duluan. Karyawan Kim Tae Seok harus yang duluan. Dalam hati, Tae Seok bergumam, nggak peduli gimana kelihatannya, jadi yang pertama itu pasti nggak enak. Tiba-tiba Dong Hun berkata, saya saja yang duluan. Tae Seok terkejut dalam hati, aku yakin dengar dia bilang. Beberapa saat sebelumnya, Tae Seok sempat mendengar percakapan mereka. Akan kubuat Tae Seok presentasi duluan, jadi kau bisa mempersiapkannya dengan baik, kata asisten manajer kepada Dong Hun. Apa? Kenapa? Tanya Dong Hun. Karena orang yang kedua selalu diuntungkan. Nggak bisa kubiarkan orang yang lulus dari sistem akademik kredit bank bekerja dengan baik di sini. Ada tempat yang memang seharusnya dimiliki seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kembali ke masa sekarang, manajer berkata, ya, ada urutan yang memang seharusnya ditetapkan antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Yang lebih tua silakan duluan. Dong Hun pun berdiri. Untuk pertengahan tahun ini akan direkrut 300 orang karyawan baru. Untuk bisa lolos seleksi berkas, pertama yang harus disiapkan tentu saja CV. Yang selanjutnya adalah poin tambahan. Ia mulai menjelaskan panjang lebar. Dalam hati, Jung Mi menilai, presentasinya bagus, pernapasannya juga bagus, nggak gugup. Tapi membosankan, nadanya datar, monoton, tidak menarik perhatian. Sudah cukup, potong manajer. Ia lalu berkata, selanjutnya Kim Tae Seok. Mereka pun bergantian maju. Tae Seok berdiri dan berjalan ke depan dengan tenang, lalu memulai presentasinya dengan senyuman. Halo, saya Kim Tae Seok dari tim HR.
Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan presentasi ini dengan asumsi bahwa semua yang hadir di sini adalah mahasiswa universitas yang akan kita kunjungi selanjutnya. Manajer mengamati dalam hati, dia mengawalinya dengan awal yang baik. Tae Seok lalu menunjuk layar di depan. Perusahaan kami, Elsung Group, adalah perusahaan nomor 1, bukan sekadar nama. Ia melanjutkan dengan percaya diri. Seperti yang kalian lihat, tidak ada satupun perusahaan yang bisa dibandingkan dengan kami. Tahun 2017, dalam daftar 500 perusahaan, Elsung berada di posisi tertinggi. Karena kami adalah perusahaan terbaik di Korea. Ia menatap ke arah audiens. Kalian menghadiri sesi acara informasi lowongan kerja ini karena ingin melamar ke Elsung Group, benar? Coba angkat tangan yang tertarik melamar ke Elsung Group. Jungmi langsung mengangkat tangan. Aku, Tae Seok menoleh ke arah Donghun. Donghun, kenapa masih duduk? Kita sepakat bahwa kita ingin memberikannya kepada orang-orang yang berkontribusi pada acara ini. Donghun sedikit bingung. Kamu ingin dibaginya sekarang? Dalam hati, manajer bergumam, cara presentasinya menarik. Tae Seok kembali melanjutkan. Akan saya jelaskan alasan kenapa kalian harus melamar ke perusahaan kami. Dalam upaya menghadapi globalisasi, Elsung Group baru-baru ini berfokus pada 6 proyek spesial. Pertama, cabang elektronik kami. Kami sedang berfokus dalam proses pengembangan mesin baru menggunakan panel OLED. Jungmi dalam hati berpikir, bagus banget, dia membuatku ingin melamar ke perusahaan dengan menunjukkan visi dan masa depan perusahaan. Asisten manajer juga memperhatikan, kerjanya bagus, intonasinya menarik, sikapnya fokus, dan PowerPoint-nya juga dipersiapkan dengan baik. Manajer semakin terkesan, anak ini benar-benar hebat, bahkan mungkin lebih baik dari Kang Min Yul dan Kim Jung Mi. Tiba-tiba asisten manajer memotong. Sebentar, Tae Seok, kamu bilang kamu tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, kan? Sebut saja aku Alex, orang asing. Aku akan bertanya dalam bahasa Inggris. Apa yang akan kamu lakukan? Tae Seok tidak panik. Ia langsung menoleh. Bang Donghun. Donghun menunjuk dirinya. Aku, tolong jelaskan ke Tuan Alex tentang presentasiku dalam bahasa Inggris. Seluruh ruangan langsung tersenyum. Jungmi bahkan tertawa kecil. Dalam hati, asisten manajer bergumam, hah, sudah jelas siapa yang terbaik. Tae Seok lalu tersenyum dan berkata, manajer, haruskah saya melanjutkan? Manajer tertawa kecil. Tidak, sudah cukup. Kerja bagus, Kim Tae Seok. Beberapa hari kemudian, sesi informasi lowongan kerja ELSUNG Group diadakan di Universitas Daewon. Aula kampus dipenuhi mahasiswa yang antusias. Di depan, Kim Tae Seok berdiri dengan tenang sambil mengatur jalannya acara. Tolong dipenuhi dulu ya, teman-teman kursi barisan depannya. Acara akan kami mulai 5 menit lagi, ucapnya dengan suara jelas. Di bagian belakang ruangan, asisten manajer berbicara pelan kepada rekannya. Banyak juga yang datang hari ini. Ya wajarlah, jawab rekannya. ELSUNG kan perusahaan top di Korea, pasti banyak yang minat. Tak lama kemudian, Tae Seok mulai membuka acara. Saya Kim Tae Seok dari tim HR yang akan menjadi MC acara hari ini. Rekan asisten manajer berkata, jadi dia yang bertanggung jawab. Iya, jawab asisten manajer. Dia pegawai baru, kelihatannya dia cukup bisa diandalkan. Namun asisten manajer hanya mendengus pelan. Kim Tae Seok, dia bukan lulusan universitas ternama, bahasa Inggrisnya juga buruk. Menurutku dia tidak cocok untuk posisi penting di ELSUNG. Rekannya menggeleng, jangan lihat dari kampusnya, sekarang yang penting itu kompetensi. Di depan, Tae Seok tersenyum dan mulai membangun suasana. Baiklah, kita mulai. Saya ingin bertanya dulu, ada yang tahu 3 kriteria yang dibutuhkan ELSUNG? Ruangan hening, tak ada yang menjawab. Tae Seok tersenyum lagi. Kalau begitu, saya beritahu. Antusiasme, inovatif, dan etika. Ia melanjutkan dengan tenang. Kami mencari individu yang antusias menghadapi masa depan, bukan yang terjebak di masa lalu. Kami ingin orang yang mampu memimpin dengan inspiratif, tapi tetap menjaga nilai dan prinsipnya. Saya yakin nilai itu ada pada kalian semua. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Saya ada pertanyaan. Silakan, jawab Tae Seok. Saya dengar lulusan dari universitas yang tidak ternama sulit lolos seleksi dokumen. Apa itu benar? Ruangan langsung menjadi sedikit tegang. Tae Seok menjawab tanpa ragu. Maaf, saya baru pertama kali mendengar itu. Di ELSUNG, kami tidak memandang asal universitas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya sendiri lulusan dari sistem akademik kredit bank, dan saya bisa berdiri di sini sekarang. Mahasiswa mulai berbisik. Serius, berarti kita juga punya peluang. Ayo coba daftar. Tak lama, mahasiswa lain mengangkat tangan. Saya Kim Yo, saya sudah 3 tahun melamar, tapi selalu gagal di seleksi dokumen. Apa benar tidak ada diskriminasi? Dan, apakah Anda benar lulusan sistem kredit bank? Di belakang, Donghun mengernyit. Pertanyaannya kasar banget, gumamnya. Namun Tae Seok tetap tenang. Iya, itu benar. Kalau Anda sudah lulus 3 tahun, berarti Anda senior saya.
Ia mulai bercerita, saya dulu bekerja sebagai tukang kayu di proyek konstruksi sejak umur 20 tahun. Saat punggung saya mulai bermasalah, saya beralih jadi tukang cat. Sambil bekerja, saya mengambil kursus di Institute Level Education. Dari situlah saya mengumpulkan kredit sampai akhirnya bisa diterima di ELSUNG. Ia menatap mahasiswa itu dengan serius. Menurut saya, pengalaman kerja dan proses belajar itu yang membantu saya. Lalu ia bertanya balik, senior, apakah Anda punya pengalaman atau kegiatan yang bisa menjadi nilai tambah? Mahasiswa itu ragu-ragu, saya punya beberapa sertifikat, tapi... Tae Seok langsung menanggapi, sertifikat itu dasar, yang lebih penting adalah bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Ia melanjutkan, seleksi dokumen fokus pada kehidupan yang Anda jalani, yang Anda tulis di resume. Jadi saya harus bagaimana? Tanya mahasiswa itu, ceritakan hidup Anda dengan lebih detail, jawab Tae Seok. Pengalaman, usaha, bahkan kepribadian Anda. Kami melihat semuanya. Ia tersenyum ringan, bagaimana cara menunjukkan nilai diri agar lulus? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Mahasiswa itu terdiam, lalu bergumam pelan. Jadi selama ini, aku salah di resume. Di belakang, rekan asisten manajer mengangguk. Jawabannya tepat, resume memang kunci utama. Asisten manajer pun akhirnya mengakui. Iya, pada akhirnya, resume itu mencerminkan kehidupan pelamar. Di balik jalannya acara yang terlihat lancar, pikiran asisten manajer Kang Min Yul justru melayang ke masa lalu. 4 bulan yang lalu, kenapa kamu memisahkan dua dokumen ini? Tanya Min Yul sambil mengernyit. Jung Mi menjawab santai, mereka sama-sama bernama Kim Tae Seok. Tapi yang satu itu kode nama SSS, cucu wakil ketua. Min Yul lalu memperhatikan dokumen lainnya, Kim Tae Seok dari tim B. Dalam hati ia bergumam, resume ini, menarik sekali. Dia menjelaskan pengalaman kerjanya di proyek, nilai hidupnya, keyakinannya, semuanya jelas. Jung Mi melanjutkan, yang satunya lagi, lulusan luar negeri, tapi resumenya cuma satu kalimat. Nggak niat banget, Min Yul langsung menebak, yang itu pasti kode nama SSS. Sudah kuduga, ketua membesarkan cucunya tanpa dimanja. 2 bulan yang lalu, bukankah cucu ketua peringkat 1? Tanya Min Yul. Jung Mi menggeleng, bukan, justru dia peringkat terakhir. Yang peringkat 1 itu, yang dari sistem kredit bank. Min Yul terkejut, serius, bocah itu, sepertinya karena pengalaman dia banyak, jawab Jung Mi. Walaupun pendidikannya nggak tinggi, kembali ke masa sekarang, di aula Universitas Daewon. Min Yul memandang Tae Seok yang sedang berbicara di depan. Keyakinanku, benar-benar berubah akhir-akhir ini. Senior di sampingnya menoleh. Apa maksudmu? Namun Min Yul tidak langsung menjawab. Di depan, Tae Seok masih melanjutkan penjelasannya. Tuan Kim Yo, katanya dengan tenang, ELSUNG juga membuka peluang untuk karyawan berpengalaman. Jadi jangan berpikir bahwa jalur karyawan baru adalah satu-satunya jalan. Ia tersenyum tipis. Waktu kita terbatas, jadi gunakan sebaik mungkin. Mahasiswa itu mengangguk. Baik, ini mungkin kesempatan terakhir saya juga akan coba perusahaan lain. Tae Seok langsung menimpali ringan namun tegas. Seharusnya Anda tidak membicarakan perusahaan lain di depan saya. Anggap saja saya tidak mendengarnya. Kedepannya, lebih hati-hati ya. Mahasiswa itu sedikit kaget, lalu mengangguk. Ya, terima kasih. Di belakang, Min Yul tersenyum kecil. Kim Tae Seok, dia supel dan kompeten. Aku dulu terlalu berprasangka karena pendidikannya. Seniornya tertawa kecil. Hahaha, kamu masih harus banyak belajar, Min Yul. Pendidikan itu bukan segalanya. Min Yul mengangguk pelan. Kau benar, aku harus berubah. Beberapa saat kemudian, setelah acara selesai, Dong Hun menghampiri Tae Seok yang duduk di lantai sambil mengatur napas. Tae Seok, kamu nggak apa-apa? Iya, aku cuma capek. Dong Hun duduk di sampingnya. Mahasiswa tadi memang nggak sopan. Tae Seok menggeleng pelan. Enggak juga, aku paham kenapa dia begitu. Dia sudah mencoba 3 tahun, kalau aku di posisinya, mungkin aku juga akan bicara seperti itu. Dong Hun mendengus. Ah, kamu mah nggak mungkin. Tae Seok tersenyum tipis. Sebenarnya, aku juga pernah frustasi cari kerja. Dalam hatinya ia bergumam, pekerjaan fisik berat, dan mama juga waktu itu sakit. Tiba-tiba suara Min Yul terdengar dari pintu. Kim Tae Seok, sudah siap. Tae Seok langsung berdiri. Ya, kami siap. Ayo ke lokasi berikutnya. Biar saya yang menyetir. Mereka pun bergegas keluar. Min Yul sempat menoleh ke seniornya. Sampai jumpa, senior. Ya, jawab seniornya. Terus bekerja keras, Min Yul. Kalian juga. Saat mereka pergi, sang senior bergumam pelan. Min Yul, masih seperti anak kecil rupanya. Beberapa hari kemudian, di kantor, manajer memegang 2 dokumen penilaian. Kita harus kasih nilai ke siapa? Kang atau Kim? Susah, dua-duanya bagus. Min Yul menjawab singkat. Terserah Anda, manajer. Manajer menatapnya. Kamu lebih condong ke Kang, kan? Dia lulusan luar negeri. Kasih nilai A saja. Min Yul menggeleng. Tidak, berikan ke Kim Tae Seok. Dia lebih baik. Manajer terkejut. Benarkah? Dia memang kompeten, tapi ijazahnya.
Min Yul tersenyum tipis. Kita sudah di zaman di mana itu bukan hal terpenting. Dia pintar dan terampil. Kita harus mendukung orang seperti itu. Manajer terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku juga berpikir begitu. 2 minggu kemudian, suasana di ruang kerja tim HR tampak tenang. Kim Tae-seok duduk di depan laptopnya, fokus mengetik sesuatu. Dong-hun yang duduk di dekatnya melirik dan bertanya, "Apa yang kau cari, Tae-seok?" "Sebentar," jawab Tae-seok singkat sambil memasukkan ide dan passwordnya. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Aku lagi cek skor TOEIC bisnis yang aku ambil." Dong-hun langsung tertarik. Nilaimu naik. Tae-seok menatap layar sebentar, lalu menjawab datar. 705 poin. Aku belajar sebulan penuh, cuma naik 180 poin. Dalam hati, Dong-hun langsung bereaksi. 705. Gila, naik 180 poin dalam sebulan itu udah luar biasa, bukan cuma. Belum sempat ia berkata apa-apa, pintu ruangan terbuka. Asisten manajer Kang Min Yul masuk dan langsung bertanya, "Ada apa, Yang Dong-hun? Kenapa ribut?" Dong-hun tertawa kecil. "Hahaha, Tae-seok dapat 705 TOEIC. Dia bilang naik 180 poin dalam sebulan. Gila sih ini, mengikutinya di kerja aja sudah susah." Min Yul menatap Tae-seok dengan sedikit terkejut. "Kalau begitu, sepertinya kamu sudah tidak ada masalah dengan bahasa Inggris." Tae-seok menggeleng ringan. "Aku masih kurang, tapi aku akan terus berusaha." Min Yul terdiam sejenak, lalu berkata, "Kim Tae-seok, tetaplah di tim HR." Tae-seok mengangkat alis. "Apa? Aku serius," lanjut Min Yul. "Kami sedang mempertimbangkan menambah 1 orang tetap di tim HR. Manajer juga merekomendasikanmu, dan aku setuju." Dalam hati, Dong-hun langsung bereaksi. Ada posisi kosong, dan dia ditawari. Min Yul melanjutkan penjelasannya. "Mungkin pengaruh tim HR tidak sebesar tim perencanaan strategis. Tapi kami punya keunggulan, promosi lebih cepat. Kami juga sering dipanggil langsung oleh ketua. Itu bisa jadi peluang besar untuk dikenal para eksekutif." Ruangan menjadi hening sejenak. Tae-seok akhirnya menjawab dengan tenang. "Maaf, tapi tujuanku tetap masuk ke tim perencanaan strategis. Bahkan kalau itu berarti aku harus melewatkan kesempatan ini." Min Yul menatapnya cukup lama. "Sayang sekali, aku tidak akan memaksa kalau kamu sudah memutuskan. Tapi, kamu yakin tidak akan menyesal?" Tae-seok mengangguk. "Terima kasih atas tawarannya, asisten manajer Kang. Tapi aku tidak bisa menerimanya." Min Yul menghela napas ringan. "Tidak apa-apa, aku menghargai keputusanmu." Di samping, Dong-hun hanya bisa diam. Dia bahkan tidak menawarkan ke aku. Beberapa saat kemudian, di ruang manajer. Manajer bertanya, "Sudah kamu tanya dia?" Min Yul menjawab singkat, "Sudah." Dia menolak. Manajer langsung terkejut. "Apa? Dia menolak meskipun kamu bilang aku merekomendasikannya?" "Ya, aku sudah menawarinya 2 kali. Tapi dia tetap menolak. Dia benar-benar ingin masuk ke tim perencanaan strategis." Manajer menggeleng tidak percaya. "Padahal kita yang paling menghargainya di sini, bagaimana bisa orang yang bahasa Inggrisnya belum bagus mau masuk ke tim itu? Minimal 700 poin, kan?" Min Yul menggaruk kepalanya pelan, lalu berkata, "Dia sudah dapat 705 bulan ini." Manajer terdiam. Min Yul menambahkan dengan nada pasrah, "Sepertinya, kita memang tidak akan bisa menahannya di sini." Malam itu, suasana makan malam tim HR terasa hangat. Gelas-gelas saling beradu, dan manajer mengangkat minumannya sambil berkata, "Kerja bagus semuanya. Tim HR sudah bekerja keras." "Kerja bagus," sahut yang lain serempak. Di tengah suasana santai itu, manajer menatap Tae-seok sambil tersenyum tipis. "Kau ini beruntung, Tae-seok. Aku sebenarnya ingin kau menetap di tim HR, tapi aku juga tidak ingin memberimu nilai A lalu membiarkanmu pergi." Tae-seok hanya tersenyum kecil sambil menuangkan minuman untuknya. "Maafkan saya, manajer. Saya akan menggunakan semua yang saya pelajari di sini dengan baik di departemen lain." Manajer lalu menoleh ke Dong-hun. "Yang Dong-hun, kau tidak kecewa nilaimu lebih rendah dari Tae-seok?" Dong-hun menggeleng santai. "Tidak, saya tahu saya tidak sebaik dia. Jadi tidak apa-apa." Manajer tersenyum, lalu berkata dengan nada lebih serius, "Penilaian ini tidak akan memengaruhi promosi. Ini hanya untuk menilai pelamar tim perencanaan strategis." "Paham." Dong-hun terlihat bingung. "Maksud Anda?" Jung Mi langsung menjelaskan. Beliau ingin tahu, apakah kamu mau menetap di tim HR? "Kami ingin kamu mengisi posisi kosong yang ditolak Tae-seok." Dong-hun terkejut. "Benarkah?" Dalam hati, Tae-seok merasa lega. Baguslah, sepertinya Dong-hun ingin tetap di sini. Namun pembicaraan itu terhenti karena suasana makin ramai. Manajer tertawa sambil berkata, "Karena tuan yang sudah mulai mabuk, kita lanjutkan besok saja. Yang mau pulang silakan, yang mau lanjut silakan. Tapi sebelum itu, tos dulu. Habiskan, habiskan." Malam pun berlanjut dengan tawa dan kelelahan yang akhirnya terlepas. Beberapa saat kemudian, di perjalanan pulang, Dong-hun yang sudah mabuk berat berjalan sempoyongan bersama Tae-seok. "Tae-seok, ayo minum lagi 1 putaran," katanya dengan suara berat. Tae-seok menggeleng. "Bang, kau sudah mabuk parah."
Ayolah, sekali lagi. Akhirnya mereka duduk di kursi pinggir jalan. Udara malam terasa dingin. Dong-hun menatap kosong ke depan, lalu berkata pelan. Tae-seok, ada yang mau ku bicarakan. Kita bisa bicara besok saja, Bang. Dong-hun menggeleng. Aku, kadang iri padamu. Tae-seok terdiam. Iri, kenapa begitu? Kau kan lulusan luar negeri dan punya kualifikasi lebih baik. Dong-hun tersenyum pahit. Di atas kertas, mungkin iya. Tapi di dunia nyata, kaulah yang lebih menonjol. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa masuk tim perencanaan strategis? Tae-seok mencoba menenangkan. Ayo kita pulang saja, Bang. Kau sudah benar-benar mabuk. Namun Dong-hun tiba-tiba berkata tegas. Aku akan menetap di tim HR. Tae-seok menoleh. Apa maksudmu? Aku akan naik lebih cepat darimu dari sana, lanjut Dong-hun. Kita mulai bareng, jadi aku tidak akan kalah. Tae-seok tersenyum kecil. Kalau begitu, lakukan yang terbaik, Bang. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Dong-hun mengangkat tangannya lemah. Kita bersaing sampai akhir. Janji. Tae-seok menjabatnya. Janji. Sampai jadi manajer, direktur, bahkan CEO. Dong-hun tertawa kecil. Aku tidak akan mengalah. Aku juga. Beberapa hari kemudian, suasana berbeda terasa di ruang konferensi tim perencanaan strategis. Direktur berdiri di depan dan bertanya, apa semua pelamar sudah berkumpul? Sudah, jawab mereka serempak. Direktur mengangguk. Aku dengar Yang Dong-hun memutuskan menetap di tim HR. Dan hari ini, kita kedatangan karyawan baru. Semoga kalian bisa menyambutnya dengan baik, lanjut direktur. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria melangkah masuk dengan santai, senyum percaya diri di wajahnya. Halo, katanya ringan. Saya Kim Tae-seok. Senang bertemu dengan kalian. Ruangan itu seketika hening. Dalam hati, Yeonji menggerutu. Ah, kenapa sih si kampret itu? Kenapa juga dia masuk sini? Sementara itu, apa ketua mencariku? Baiklah, terima kasih. Ia lalu menatap para pelamar dan berkata tegas. Kalian akan di-rolling setiap 2 bulan sekali. Setelah itu baru diputuskan apakah kalian diterima atau tidak. Hasilnya akan dikirim lewat SMS. Kalian boleh pergi sekarang. Semua pun mulai bubar. Beberapa saat kemudian, Yeonji mendekati Tae-seok. Tae-seok, mau makan bareng gak? Tae-seok santai menjawab. Boleh, bareng anak-anak grup aja. Yeonji tersenyum tipis. Maksudku, cuma kita berdua. Tae-seok terlihat canggung. Kenapa enggak barengan aja? Sudah lama juga kita enggak kumpul, apalagi kita melamar di departemen yang sama. Ucapan itu membuat Yeonji sedikit terdiam. Tiba-tiba, dari samping, cucu ketua ikut nimbrung. Hah, aku ikut dong. Dalam hati, Tae-seok menghela napas. Aish, merepotkan. Tapi enggak enak juga nolak. Cucu ketua itu tersenyum lebar. Kenapa? Enggak mau sama aku? Aku traktir semuanya. Tae-seok mengangkat tangan sedikit. Enggak perlu begitu. Dengar dulu pendapat yang lain, ya. Malam harinya, mereka berkumpul di Hotel Elsung yang mewah. Dalam hati Tae-seok bergumam. Memang ya, kalau ada uang, semua jadi gampang. Berkat itu, dia bahkan bisa mengajak Dong-hun ikut, karena tahu Dong-hun tertarik pada Yeonji. Tiba-tiba, ting, semua ponsel berbunyi bersamaan. Mereka menerima pesan penunjukan. Tae-seok melihat layarnya. Elsung Group hari Kim Tae-seok ditugaskan ke Elsung Lift cabang Yongdeungpo. Di sisi lain, Jin In-yong mengeluh. Hah, bukannya Elsung Lift itu tempat buangan, ya? Kenapa ke sana sih? Yeonji justru terlihat puas. Wah, aku di sekretariat. Kayaknya bagus. Yeonseo menoleh ke Tae-seok. Aku di tim hari. Gimana di sana? Enak enggak? Tae-seok tersenyum kecil. Tanya Kak Dong-hun saja. Dia lebih tahu. Dong-hun langsung menimpali. Iya, tanya saja apapun. Walau belum lama, aku bakal jawab sebisaku. Sementara itu, cucu ketua menatap ponselnya dengan wajah kesal. Dalam hati ia mengumpat. Menyebalkan, kenapa aku dikirim ke Qatar sekarang? Siapa yang ngatur ini? Tiba-tiba Tae-seok menyadari ekspresinya. Kenapa, Kak Tae-seok? Namun pikirannya melayang ke percakapan sebelumnya. Ayahnya pernah berkata kepada ketua Kim Chang-mo. Dia itu cucumu, juga anakku. Kalau kau terlalu keras, bagaimana dia bisa memimpin nanti? Ketua menjawab dingin. Aku tidak harus menyerahkan perusahaan padanya. Bisa saja ke eksekutif lain. Lebih baik dia sadar dulu kekurangannya. Direktur Song memohon. Tolong beri dia kesempatan. Masukkan dia ke tim perencanaan strategis. Kalau dia di lingkungan elit, dia akan berubah. Ketua terdiam sejenak, lalu berkata. Baik, aku akan menempatkannya di sana saat penunjukan nanti. Puas. Kembali ke masa sekarang. Sebuah pesan masuk ke ponsel cucu ketua. Kakekmu mengizinkanmu masuk tim perencanaan strategis. Jangan buat ulah. Ia langsung kesal. Ah, gila, menyebalkan. Sepertinya kakek punya maksud lain mengirimku ke luar negeri. Ucapan itu membuat Tae-seok terkejut. Ketua Kim Chang-mo. Di sisi lain, Yeonji yang mendengar hanya bingung. Apa sih yang dia bicarakan? Harusnya dia manggil ketua itu kakek. Cucu ketua langsung berdiri. Aku harus telepon kakekku. Beberapa saat kemudian ia menelepon.
Kakek, ini aku. Aku ditempatkan di Elsung City, tapi kenapa ada Qatar? Apa kakek tahu soal ini? Semua yang mendengar jadi terdiam. Yeonji menatapnya kaget. Tunggu, Kim Tae-seok, kamu cucu ketua. Aku, bukan, yang itu. Ah, jadi begitu, gumam Yeonji. Pantas saja, Yongso ikut berbisik. Jadi dia cucu ketua Kim Changmo. Tae-seok berbisik pelan ke yang lain. Anggap saja kalian enggak tahu sampai dia sendiri yang bilang. Tak lama kemudian, cucu ketua kembali dengan wajah kesal. Sudahlah, minum saja. Ini benar-benar bikin kesal. Yeonji langsung mendekat dengan senyum manis. Semangat, Opa. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Nih, aku tuangkan minuman. Cucu ketua menghela napas. Iya, ini benar-benar bikin emosi. Yeonji lalu berkata santai. Ngomong-ngomong, mau aku invite ke grup tim perencanaan strategis. Aku kasih nomorku. Cucu ketua mengangguk. Oh, ada grup chat. Ya sudah, invite aku. Yeonji tersenyum. Oke, ini nomorku. Malam itu pun berlanjut, dengan hubungan yang mulai berubah. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju kantor, sebuah notifikasi muncul. Yoon Seo baru saja mengundangnya ke sebuah grup chat baru. Tak lama, pesan langsung bermunculan. Yoon Seo, aku bikin grup baru tanpa Seo Yeonji dan si bajingan itu. Dong Hun ikut menimpali. Ah, kenapa Yeonji jadi seperti itu sih? Jin Yong menambahkan. Tae-seok, tadi kami sempat minum waktu kau pulang duluan. Enggak ngangka Yeonji ternyata oportunis. Pesan berikutnya masuk lagi. Mereka bahkan nyuruh kami pergi pas mau lanjut ronde kedua. Tae-seok hanya membaca tanpa membalas. Dalam hatinya ia bergumam. Mereka pasti mabuk berat semalam. Ia menghela napas kecil, lalu mematikan layar ponselnya. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Hari pertama di tempat kerja barunya. Begitu masuk ke dalam kantor. Sudah lama ya, Kim Tae-seok. Suara itu terdengar familiar. Tae-seok langsung menoleh, sedikit terkejut. Supervisor, di hadapannya berdiri seseorang yang pernah ia kenal. Jadi, di sini kau bekerja. Min Seong berkata, ikutlah denganku, mereka akan segera memulai pembagian tugas. Di sisi lain, cucu ketua, Kim Tae-seok terlihat gelisah. Ia menatap direktur di depannya dan bertanya, Pak Direktur, apa kakek marah padaku? Beberapa hari sebelumnya, ketua Kim Changmo duduk dengan wajah dingin. Apa Kim Tae-seok membuat masalah lagi? Seorang bawahan menjawab, ya, Pak, dari Departemen Teknologi melaporkan bahwa dia berkata kepada pelanggan, pergilah kalau tidak ingin membeli apapun. Ketua langsung menghela napas kesal. Benar-benar menyebalkan, mereka berdua tidak pantas bekerja di perusahaan ini. Bagaimana mungkin aku menyerahkan Elsung ke tangan mereka? Lebih baik ku berikan ke orang lain. Kembali ke masa sekarang, direktur menatap cucu ketua dengan hati-hati. Saya tidak tahu pasti, Tuan Muda. Ketua tidak akan menunjukkan maksudnya dengan mudah. Cucu ketua mengepalkan tangan. Lalu apa yang harus kulakukan? Direktur menjawab pelan. Cobalah pindah ke cabang lain. Jika Anda menunjukkan usaha di sana, mungkin itu akan diakui. Menurut saya, itu jalan terbaik. Ia menggeram pelan. Tidak adil, kenapa kakek selalu memperlakukanku seperti ini? Sementara itu, di Elsung Lift cabang Yongdengpo, suasana sangat tegang. Para karyawan berdiri berbaris. Manajer memarahi seorang leader dengan keras. Pemimpin tim pertama. Iya, Pak, saya Choi Seung Yeon. Apa kau sudah gila? Bentak manajer. Apa yang kau lakukan selama seminggu ini? Tidak ada satupun kontrak. Saya minta maaf, Pak. Kau bahkan punya 3 orang bawahan. Mereka digaji, disediakan biaya, semua dari uang perusahaan. Apa kau pikir ini uang pribadimu? Ia menunjuk tajam. Itulah kenapa gajimu tidak akan pernah lebih dari 1,8 juta won. Mengerti? Mengerti, Pak. Manajer lalu menoleh ke leader berikutnya. Pemimpin tim 2. Iya, Pak. Seketika nada suaranya berubah. Kerja bagus. Kau mendapatkan banyak kontrak. Ini bonus 6 juta won. Kau pantas mendapatkannya. Ia tersenyum. Belajarlah dari Jong Min. Penampilannya bagus, kerjanya juga keras. Dia karyawan ideal. Lalu pandangannya beralih lagi. Pemimpin tim 3, Min Seong. Iya, Pak. Kinerjamu menurun. Ada apa? Min Seong menunduk. Saya akan bekerja lebih keras ke depannya. Aku akan mengawasimu. Pastikan kau memperbaikinya. Baik, Pak. Di sudut ruangan, Tae-seok yang baru datang hanya bisa diam. Dalam hatinya ia bergumam. Gila, suasana di sini benar-benar menegangkan. Tiba-tiba manajer melihatnya. Orang baru. Ke sini. Siap, Pak. Manajer menatap seluruh tim. Siapa yang mau mengajarinya? Semua leader langsung mengangkat tangan. Manajer tersenyum tipis. Lihat, semua ingin membimbingmu. Pilih salah satu. Leader tim 2 langsung maju. Saya akan mengajarinya dengan baik, Pak. Saya akan membuktikan dia bisa menghasilkan keuntungan. Manajer menoleh ke Tae-seok. Bagaimana? Mau masuk tim 2? Tae-seok menjawab tanpa ragu. Saya ingin bekerja dengan Kim Min Seong. Leader tim 2 langsung terdiam, sedikit kesal. Ah, padahal aku ingin dia masuk ke timku. Manajer bertepuk tangan. Baik, mulai sekarang kau bertanggung jawab membimbingnya. Meeting selesai. Beberapa saat kemudian, Min Seong menatap Tae-seok.
Sudah menyesuaikan diri. Tae Seok tersenyum tipis. Kalau jujur, meeting tadi cukup menegangkan. Min Seong tertawa kecil. Wajar, di sini, yang performanya bagus dapat bonus besar. Bahkan bisa lebih besar dari gaji. Dalam hati, Tae Seok berpikir. Jadi ini sistem di sini, benar-benar keras. Min Seong lalu berkata serius. Kau sudah membuat pilihan yang tepat. Maksudnya, kalau kau pilih Jong Min, dia cuma akan memanfaatkanmu. Setelah itu, dia buang. Tae Seok terkejut. Serius, di sini ada istilah bisnis by acquaintances. Karyawan baru cuma dipakai buat memperluas koneksi. Tae Seok mengernyit. Tapi, bukannya kau juga jual asuransi? Min Seong menatap tajam. Aku berbeda. Jangan samakan aku dengan penipu seperti mereka. Dalam hati Tae Seok bertanya. Apa yang membuat dia berbeda? Tiba-tiba Min Seong menepuk meja. Jangan bengong. Pergi ke cabang Yewido. Sekarang. Iya, kau harus ikut pelatihan dulu sebelum kerja denganku. Tapi aku baru masuk. Pelatihan ini tiap 2 minggu sekali. Dan hari ini jadwalnya. Ia menambahkan dengan nada serius. Di sini, leader itu karyawan tetap. Bawahannya, magang atau kontraktor. Ia menatap Tae Seok. Jadi di sana, berpura-puralah jadi karyawan magang. Mengerti? Tae Seok mengangguk pelan. Baik, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, Tae Seok tiba di tempat pelatihan karyawan baru di cabang Yewido. Ia melangkah masuk ke ruangan dan langsung menyapu pandangan ke sekeliling. Dalam hatinya ia bergumam. Hah, orang itu, bukannya dia dari tim 2. Belum sempat berpikir lebih jauh, seorang wanita parubaya berdiri di depan ruangan dan mulai berbicara dengan percaya diri. Perkenalkan, nama saya Jeon Mira. Saya akan mengajari kalian tentang produk asuransi dari Elsung Life. Semoga materi ini bermanfaat. Para peserta menjawab serempak. Mohon bimbingannya, Bu. Jeon Mira langsung masuk ke materi. Kebanyakan dari kalian mendaftar sebagai FP melalui lowongan di website kami, atau melalui rekomendasi rekan kerja. Bahkan ada juga yang hadir karena sudah menjadi karyawan tetap. Ia menatap seluruh ruangan. Yang masuk dengan cara lain, coba angkat tangan. Tak ada satupun yang bergerak. Ia tersenyum tipis lalu melanjutkan. Saya mulai bekerja di perusahaan ini 3 tahun lalu. Saya dilatih oleh instruktur Choi Ji-yeon, yang sekarang menjadi asisten manajer di cabang Cheongdam. Ia berhenti sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian semua ada di sini karena ingin mendapatkan gaji 5 juta won per bulan, atau bahkan lebih dari 100 juta won per tahun, benar? Dalam hati, Tae Seok mengamati. Cara bicaranya kuat, pantas jadi instruktur. Jeon Mira melanjutkan dengan penuh semangat. Mungkin kalian bertanya, apa itu mungkin? Jawabannya, sangat mungkin. Ia tersenyum percaya diri. Di tahun pertama saya mendapat bonus 70 juta won. Tahun kedua, 130 juta. Dan tahun ini, 150 juta won. Ruangan mulai berbisik-bisik, tapi sekarang masih September. Target saya, tambahan 50 juta lagi sampai akhir tahun. Jadi total 200 juta won. Ia menunjuk ke arah mereka. Bagaimana dengan kalian? Sudah punya tujuan? Lalu ia berbalik ke layar presentasi. Kami tidak butuh karyawan berpengalaman. Karena kami percaya, semua orang bisa bekerja di sini. Nada suaranya berubah lebih tegas. Tapi, tidak semua orang bisa sukses. Ia menunjuk angka di slide. Rata-rata penghasilan bisa mencapai 2,76 juta won per bulan. Tapi lihat ini, 70% karyawan memilih keluar. Suasana ruangan langsung hening. Kenapa? Lanjutnya, karena di sini, orang yang pendiam, yang tidak bisa bicara di depan umum, harus bekerja 2 kali lebih keras. Ia mulai membagikan buku. Ini buku dasar asuransi jiwa. Dan ini brosur, panduan wajib bagi seorang broker. Ia menutup sesi sementara. Sekarang, baca dulu. Kita istirahat 20 menit, setelah itu lanjut. Saat waktu istirahat, Tae Seok masih duduk sambil membuka ponselnya. Tiba-tiba seseorang mendekat. Permisi. Tae Seok menoleh. Ya, pria berkacamata itu tersenyum ramah. Kau pegawai baru di tim 3, kan? Tae Seok mengangguk pelan. Perkenalkan, aku Jinwo, dari tim 2 cabang Yongdeungpo. Ia menambahkan dengan santai. Aku juga baru, 2 minggu di sini. Kenapa kamu pilih kerja di asuransi? Tanya Jinwo santai. Tae Seok sempat terdiam sejenak, mengingat pesan Min Seong agar tidak terlihat sebagai karyawan tetap. Ya, bagaimanapun juga aku harus cari uang, jawabnya akhirnya. Jinwo langsung tersenyum lebar. Keputusan yang tepat. Aku aja baru sebulan kerja, sudah dapat 5 juta. Lumayan, kan? 5 juta. Tae Seok sedikit terkejut. Banyak juga untuk bulan pertama. Namun setelah itu, kelas kembali dimulai. Instruktur Jeon Mira berdiri di depan dan berkata dengan penuh percaya diri. Asuransi adalah pilihan terakhir untuk membantu klien yang sakit. Kalian harus bisa menarik perhatian mereka dengan poin-poin penting ini. Tae Seok mengernyit dalam hati. Ngomong apa sih, seolah-olah semuanya semudah itu. Ucapan itu justru memicu ingatan lamanya, saat ayahnya meninggal. Di dalam ingatannya, ibunya menangis di depan petugas asuransi. Apa maksudnya kami tidak dapat uang asuransi?
Suamiku meninggal. Petugas itu menjawab datar. Dalam syarat dan ketentuan, jika tertanggung melukai diri sendiri, klaim tidak bisa dibayarkan. Apa kau bilang suamiku bunuh diri? Ibunya berteriak sambil menangis. Ingatan itu membuat hati Tae Seok terasa berat. Kembali ke masa sekarang, ia menatap buku materi di tangannya. Banyak sekali batasan, bahkan sebagian besar ditandai merah, gumamnya. Ini lebih seperti investasi mahal daripada perlindungan. Instruktur kembali berbicara, silakan pelajari ketentuan yang ada, lalu praktikkan bagaimana menjelaskannya ke klien. Tae Seok semakin ragu, kenapa perusahaan menjual produk seperti ini? Setelah kelas selesai, ponselnya berdering. Ya, senior, jawab Tae Seok. Min Seong di ujung sana bertanya, gimana pelatihannya? Sudah mulai paham. Tae Seok menarik napas pelan. Sejujurnya, aku rasa aku tidak cocok kerja di asuransi. Kenapa? Merasa seperti menipu orang? Tanya Min Seong langsung. Tae Seok terdiam, lalu menjawab pelan. Jadi senior juga berpikir begitu. Min Seong tertawa kecil. Ya, kadang memang begitu. Tapi tidak semuanya buruk. Tergantung situasi klien. Nanti kita bahas lagi. Telepon pun ditutup. Tae Seok menatap kosong ke depan. Ini benar-benar bukan tempatku. Di sampingnya, Jinwo sedang menelepon dengan nada ceria. Selamat ya dapat kerja, aku juga lagi dapat jackpot nih. Namun tak lama, nada bicaranya berubah. Apa? Siapa bilang aku jual asuransi jelek? Suara di seberang sana tampaknya menolak. Telepon langsung ditutup. Jinwo kesal. Sialan, siapa yang nyebarin omongan itu? Tae Seok menoleh pelan. Kayaknya urusanmu tidak berjalan lancar. Ya, enggak kok, lancar, jawab Jinwo cepat, meski jelas terlihat sebaliknya. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dan mendekat. Ngomong-ngomong, Tae Seok, mau kerja sama? Kerja sama? Tae Seok mengernyit. Iya, telepon teman-temanmu, nanti kita jual asuransi ke mereka. Kalau deal, kamu dapat komisi 30%. Gampang, kan? Bahkan bisa tawarin ke orang tuamu juga. Tae Seok terdiam. Dalam hatinya ia bergumam dingin. Jadi, dia cuma melihat orang lain sebagai sumber uang saja. Suasana di ruang pelatihan mulai memanas, bukan karena materi, tetapi karena perbedaan cara pandang. Saat itu, Tae Seok menatap Jinwo dengan tegas dan berkata, Tuan Jinwo, aku nggak bisa menjual temanku. Jadi aku nggak bisa melakukannya. Jinwo langsung mengernyit kesal. Apa maksudmu, menjual teman? Tae Seok menjawab dengan nada tenang, tapi tajam. Kenapa aku harus melakukan itu kalau temanku sendiri nggak menginginkannya? Tidakkah kamu malu menjual asuransi dengan kebohongan, seolah itu investasi yang bagus, ke temanmu sendiri? Jinwo tersenyum sinis, matanya menyipit. Tuan Tae Seok, tim leader 2 selalu dipuji, sedangkan tim leader 3 dipandang rendah. Bukankah itu karena mereka jago menghasilkan uang? Lihat saja sekarang, tim yang kamu bela itu ada di posisi paling bawah. Mendengar itu, Tae Seok langsung berdiri. Stop, semua orang di sekitar sempat menoleh. Tim leader Kim Min Seong itu orang baik. Dia bukan tipe orang yang akan memanfaatkan orang lain seperti itu. Jinwo terdiam, tapi dalam hatinya bergumam kesal. Sialan, aku cuma minta dia kenalkan aku ke temannya, tapi dia malah ceramah. Seminggu kemudian, di ruang pelatihan, instruktur Jeon Mira berdiri di depan dan tersenyum. Tuan Kim Tae Seok, katanya, Anda mendapatkan peringkat pertama di antara para peserta. Kerja bagus. Tae Seok sedikit terkejut, tapi tetap menunduk sopan. Terima kasih atas bimbingannya, instruktur. Setelah keluar dari gedung, seseorang sudah menunggunya di luar. Min Seong, di tangannya ada sebuket bunga. Tae Seok langsung heran. Hah, ini apa? Min Seong tersenyum santai. Kerja bagus, Tae Seok. Ini buatmu. Tae Seok makin bingung. Kenapa kamu kasih aku bunga? Kita ini cowok loh. Namun saat melihat kartu kecil yang terselip di buket itu, ia membaca. Terima kasih, tim leader Kim Min Seong. Tae Seok mengangguk pelan. Oh, jadi begitu. Min Seong mengangkat bahu. Iya, dari klienku. Sayang kalau dibuang. Sekalian buat kamu aja. Lalu dia menepuk bahu Tae Seok ringan. Kerja bagus. Sekarang kita satu tim, kan? Tae Seok tersenyum tipis. Tentu, meskipun cuma 2 bulan. Di sisi lain, suasana berbeda. Tim leader tim 2 sedang memarahi Jinwo habis-habisan. Kau goblok. Cuma segini hasilmu. Bentaknya. Apa kau nggak punya teman lain yang bisa kau manfaatkan? Jinwo menunduk. Maaf, tim leader, sejak awal cuma janji terus. Kalau begini, rugi aku bawa kamu ke sini. Jinwo hanya bisa diam, wajahnya penuh tekanan. Min Seong yang melihat itu berkata pelan kepada Tae Seok. Lihat itu, Tae Seok mengangguk. Iya, aku lihat. Min Seong melanjutkan. Mereka yang mengandalkan relasi untuk bisnis seperti itu, biasanya berakhir sama. Dia menatap tajam ke arah Jinwo. Kau cuma akan dimanfaatkan, lalu dibuang oleh tim leadermu sendiri. Tae Seok terdiam, dan kali ini, dia benar-benar mulai memahami, bahwa di dunia kerja, bukan cuma soal menghasilkan uang, tapi juga tentang cara melakukannya. Di dalam mobil yang melaju di jalanan, suasana terasa cukup tenang. Min Seong menyetir sambil sesekali melirik ke belakang. Tae Seok, di belakangmu ada buku.
Ambil itu, katanya. Tae Seok menoleh ke kursi belakang, mengambil sebuah buku, lalu membaca judulnya. Fund Investment Advisor. Min Seong mengangguk. Pelajari itu. Di dalamnya ada kumpulan soal ujian sebelumnya. Tae Seok langsung menjawab tanpa ragu. Saya tidak tertarik dengan penjualan asuransi. Min Seong tersenyum tipis. Bilang begitu lagi 2 bulan dari sekarang. Sampai saat itu, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Setelah itu baru kau boleh memutuskan. Tae Seok terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bergumam. Dia lagi serius, sepertinya dia benar-benar ingin aku tetap di timnya nanti. Keesokan harinya, hari Sabtu. Alih-alih beristirahat, Tae Seok duduk sendirian sambil membuka buku yang diberikan Min Seong. Ia membaca dengan fokus. Tiba-tiba, Min Seong datang menghampirinya. Ngapain kamu di sini? Ini hari Sabtu, bro. Tae Seok mengangkat kepala. Saya cuma ingin melakukan yang terbaik selama di sini. Min Seong tersenyum samar. Yang benar aja. Lalu ia bertanya, kamu bisa nyetir? Bisa. Dulu saya kerja di proyek, saya punya SIM B1. Bagus, jawab Min Seong cepat. Kalau gitu, ayo kita ke desa. Beberapa saat kemudian, mereka sudah di perjalanan keluar kota. Tae Seok melihat keluar jendela, lalu bertanya, senior, kita kan kerja di cabang Yongdengpo. Kenapa kita harus pergi sejauh ini? Min Seong menjawab santai, dalam penjualan asuransi, kita kerja secara nasional. Cabang itu cuma formalitas. Tae Seok kembali bertanya, Anda lagi buat laporan? Min Seong menggeleng sambil mengetik di laptopnya. Enggak, aku lagi pantau saham Kospi. Saham, market lagi fluktuatif. Aku harus hubungi klien-klien besar sekarang. Ia lalu mengambil ponselnya dan langsung menelepon. Halo, Nyonya, ini Kim Min Seong. Nada bicaranya berubah, lebih profesional dan tenang. Sudah lama ya, bagaimana kabarnya? Ia mendengarkan sebentar, lalu melanjutkan. Ya, pasar saham memang sedang tidak stabil beberapa hari ini. Menurut saya, ini saatnya Anda mengambil langkah pencegahan. Tae Seok diam, memperhatikan dengan serius. Kalau ingin menghindari kerugian, lanjut Min Seong. Saya sarankan Anda mengurangi rasio saham dan meningkatkan obligasi. Dari speaker terdengar suara wanita. Menurutmu itu pilihan terbaik? Min Seong menjawab hati-hati. Belum tentu yang terbaik. Alternatifnya, Anda bisa pasang stop loss di 90% dari dana utama dan menunggu. Kondisi sekarang memang sulit diprediksi. Wanita itu terdengar lega. Terima kasih sudah memberitahu. Min Seong tersenyum tipis. Sudah tugas saya melindungi dana Anda. Nanti saya hubungi lagi. Telepon pun ditutup. Mobil kembali sunyi. Tae Seok menatap ke depan, pikirannya mulai berubah. Dalam hatinya ia bergumam, dia benar-benar teliti. Beberapa saat kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah sakit besar di Daegu, pusat penyakit dalam yang cukup terkenal. Min Seong turun lebih dulu, lalu langsung menyalami seorang dokter yang menyambut mereka. Sudah lama ya, dokter, sapa Min Seong ramah. Dokter itu tersenyum. Terima kasih sudah mampir. Min Seong lalu menyerahkan sebuah kotak kecil. Saya tidak enak datang dengan tangan kosong, jadi saya bawa sedikit hadiah. Ah, tidak perlu repot, jawab dokter itu, meski tetap menerimanya. Silakan masuk. Mereka pun masuk ke dalam ruangan dan duduk berhadapan. Min Seong membuka percakapan dengan santai. Banyak orang dari bidang asuransi datang ke Anda, kan? Dokter itu mengangguk. Ya, banyak. Tapi jujur saja, saya tidak yakin bisa mempercayai mereka. Min Seong tertawa kecil. Wajar, bagaimana bisa percaya dengan orang yang baru dikenal? Bahkan mungkin Anda juga belum percaya pada saya. Ia lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Saya menangani sekitar 40 klien dari bidang kesehatan seperti Anda. Ini adalah beberapa pilihan yang mereka ambil. Boleh saya jelaskan? Tae Seok yang duduk di samping hanya memperhatikan. Pintar, dokter pasti penasaran dengan pilihan dokter lain, gumamnya dalam hati. Min Seong mulai menjelaskan dengan rinci. Ini contoh direktur klinik swasta usia 45 tahun di Seoul. Dia tidak punya asuransi tabungan, jadi ini membantu. Dokter itu mulai tertarik. Ah, begitu. Pada 2017, batas pembebasan pajak untuk pembayaran sekaligus diturunkan jadi 100 juta won. Tapi klien ini bergerak cepat dan berhasil menghemat. Dokter mengangguk pelan, matanya fokus ke data. Min Seong melanjutkan. Dia melihat ini bukan sekadar penghematan pajak, tapi juga investasi. Jadi dia menambahkan opsi variabel, agar bisa mengurangi saham dan beralih ke obligasi saat pasar fluktuatif. Dokter itu mulai condong ke depan. Ya, saya juga memang sempat berpikir menambah asuransi. Min Seong langsung menangkap peluang itu. Ini untuk bisnis perusahaan, ya? Iya, benar. Boleh saya lihat pasal pendiriannya? Kalau memungkinkan, Anda bisa menandatangani sebagai asuransi perusahaan, bukan pribadi. Dokter itu mengernyit penasaran. Apa keuntungannya? Min Seong menjawab tanpa ragu. Anda tidak perlu membayar premi sendiri sampai pensiun. Selain itu, ada pengurangan pajak. Ia menambahkan dengan tenang. Uang pribadi Anda itu sudah kena pajak. Tapi kalau menggunakan dana perusahaan, itu berbeda. Min Seong melanjutkan, dana perusahaan adalah white money, uang sebelum pajak penuh.
Daripada menggunakan uang pribadi yang sudah terpotong hingga 42% pajak, lebih efisien menggunakan dana perusahaan. Ah, begitu, jawab dokter, mulai benar-benar tertarik. Di sampingnya, Tae Seok diam. Ini bukan sekadar jualan, ini benar-benar perencanaan keuangan, pikirnya. Dia menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi klien. Min Seong kemudian berdiri. Cukup sampai di sini dulu. Kalau Anda tertarik, silakan hubungi saya. Tae Seok sedikit kaget. Hah, kita jauh-jauh ke sini, tapi tidak langsung closing. Min Seong hanya menyerahkan kartu nama. Ini kartu nama saya. Dokter itu melihatnya dan berkata, kamu pasti belajar keras untuk punya semua lisensi ini. Min Seong tersenyum ringan. Kalau ingin bertemu klien, saya harus jadi ahli dulu. Dokter mengangguk. Tolong kirimkan rekomendasinya lewat email. Akan saya pertimbangkan. Tentu. Terima kasih, dokter. Selamat menikmati akhir pekan. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke mobil. Min Seong menyalakan mesin sambil bertanya. Sudah pakai sabuk pengaman? Oke, gas. Tae Seok menoleh padanya, masih kagum. Anda luar biasa, senior. Saya tidak tahu Anda punya banyak lisensi. Lalu ia bertanya santai. Kita makan dulu. Min Seong menjawab cepat. Kita makan bibimbap di Jeonju. Jeonju. Tae Seok terkejut. Belum sempat ia protes, ponsel Min Seong berdering. Ya, kami sampai 2 jam lagi. Tidak masalah. Suara dari seberang menjawab. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Telepon ditutup. Tae Seok hanya bisa menatap ke depan dengan bingung. Dalam hatinya ia bergumam. Serius, sekarang kita ke Jeonju.